Masker kini akrab untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang memiliki aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker. Namun penggunaan masker serta alat medis lainnya saat ini membuat limbah medis meningkat cukup drastis selama pandemi COVID-19. Jumlah limbah medis meningkat sekitar 30 hingga 50%. Dan jika tidak ditangani dengan baik, akan membahayakan. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait bahaya limbah sampah medis. Sebelumnya kami hadirkan perbincangan ke depan Anda. Terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, KPK dini hari tadi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan dan pejabat Kementerian KKP lainnya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan dilakukan setelah Edi dan rombongan mendarat dari Jepang. Inilah foto detik-detik Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo saat dijemput petugas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu dini hari. Saat itu Edi Prabowo dan rombongan baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat All Nippon Airways dengan nomor penerbangan NH835. Penjemputan Menteri Edi Prabowo dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin langsung oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan. Usai ditangkap, Edi Prabowo dan rombongan langsung digiring ke dalam mobil petugas untuk dibawa ke gedung KPK dan diperiksa lebih lanjut. Operasi tangkap tangan diduga terkait kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kota Bandung kembali masuk ke level zona merah COVID-19. Hal ini terjadi karena tingkat kedisiplinan masyarakat yang terus berkurang dalam menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, angka reproduksi kasus COVID-19 di Kota Bandung di angka 1,83. Sehingga Kota Bunga ini masuk dalam zona merah. Pemkot menegaskan masuknya Bandung dalam zona merah karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun. Dari data kasus COVID-19 terlihat terjadi peningkatan dalam beberapa hari terakhir, baik kasus baru maupun kasus aktif. Padahal pada pertengahan Oktober kasus COVID-19 mulai melandai. Bandung menjadi tempat favorit untuk menghabiskan akhir pekan, apalagi pada akhir Oktober lalu ada libur akhir pekan yang panjang. Bahkan tingkat hunian di Kota Bandung berada di atas 60%. Artinya banyak wisatawan yang menghabiskan waktu libur mereka di Bandung. Meski upaya rapid test digelar untuk menekan penyebaran COVID-19, kerumunan wisatawan tak bisa terhindarkan. Lonjakan kasus positif COVID-19 di wilayah Bandung Barat membuat ruang isolasi pasien di RSUD Cililin terisi penuh. Akibatnya sejumlah pasien yang tidak tertampung harus menunggu rujukan ke sejumlah rumah sakit lain di Bandung. Di ruang isolasi pasien COVID-19 di RSUD Cililin Kabupaten Bandung Barat, dari 13 bed yang ada di 4 ruangan, seluruhnya dipenuhi oleh pasien positif COVID-19. Bahkan sejumlah pasien harus menunggu atau masuk di daftar waiting list untuk menjalani perawatan. Mereka yang tidak tertampung akhirnya harus menunggu rujukan untuk dirawat di rumah sakit lain. Meski terjadi lonjakan dan seluruh ruang isolasi terisi penuh, pihak rumah sakit memastikan ketersediaan alat pelindung diri masih memadai dan pelayanan kepada pasien juga diperketat, baik proses screening maupun dalam pelayanan pasien. Polda Jawa Barat memanggil Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan di Megabendung 13 November lalu. Keterangan yang diberikan merupakan pengembangan atas keterangan dari Sekda Kabupaten Bogor yang sudah lebih dahulu dipanggil. Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan keterangan sekitar 6 jam secara paralel ke penyidik Polda Jawa Barat. Satpol PP dimintai klarifikasi terkait kerumunan, langkah penanganan dan juga langkah antisipasi. Selain petugas Satpol PP Kabupaten Bogor, di Reskrimum Polda Jawa Barat juga meminta keterangan saksi ahli serta ketua RT dan RW di lokasi kunjungan Rizik Syihab. Petugas gugus tugas COVID-19 dari Kelurahan Tebet Timur dan Kepolisian Sektor Tebet terus melakukan tracing pasca kerumunan Maulid 13 November lalu.
150 warga menjalani rapid test. Satu persatu warga Tebet Timur, Jakarta Selatan melakukan tes rapid yang dilakukan oleh petugas Kelurahan Tebet Timur dan Kepolisian Sektor Tebet pada Selasa siang. Tes tersebut dilakukan guna mendeteksi kondisi kesehatan warga setelah adanya kerumunan maulid yang terjadi pada 13 November lalu. Di hari kedua tes, sebanyak 50 warga Tebet dilakukan rapid test. Bila dibandingkan dengan hari kemarin yang mencapai 100 warga, antusias warga untuk mengikuti rapid test menurun. Warga mengaku terbantu dengan adanya tes COVID tersebut untuk mengetahui kondisi kesehatan. Sementara itu, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir berharap masyarakat yang mampu secara ekonomi membayar vaksin COVID-19 secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir menekankan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan mampu untuk membayar biaya vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Hal ini bertujuan agar beban pemerintah dapat semakin berkurang, terutama dalam hal pembayaran vaksin. Sementara bagi masyarakat yang termasuk ke dalam golongan tidak mampu dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, ya sudah seyogyanya bisa membantu pemerintah juga dengan membayar vaksinnya sendiri. Perbincangan terkait limbah masker dan alat medis kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.